Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan sore hari ini kita akan membaca satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Amr ya, Nuruddin bin Ali As-Sudai. Ya. Beliau menulis satu ringkasan yaitu tentang ahkamul udhiyah dalam bentuk soal dan jawab. Nah, dan kita berharap dengan membaca ini akan menjadi lebih jelas ya persoalan-persoalan terkait dengan hukum-hukum seputar kurban. Nah, kita masuk di pertanyaan yang pertama. Mahyal udhiyatu, apa itu udhiyah? Ya, apa itu kurban? Ya, dijawab oleh beliau, kurban itu secara bahasa memiliki 4 makna. Ya, ada dalam bahasa Arab dibaca dengan udhiyah, bisa juga dengan idhiyah. Ya, bentuk jamaknya adalah adhahi. Ya. Yang kalau dalam istilah kita itu disebut dengan apa? Ya, kurban gitu saja. Adapun secara istilah syariat yaitu apa yang disembelih pada hari Nahr, yaitu 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya. Jadi apa yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini selain al-hadyu. Ya. Kemudian apa kedudukan berkurban dalam Islam? Ya, pertanyaan kedua. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah adanya ijma' para ulama tentang disyariatkannya berkurban. Demikian juga Ibnu Daqiq al-Id dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil tidak adanya perbedaan pendapat tentang masalah udhiyah merupakan salah satu dari syiar-syiar agama. Ya. Demikian juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah bahwa udhiyah itu merupakan bentuk pendekatan diri yang sangat besar dan sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian para pendengar yang dimuliakan, pertanyaan ketiga, apakah ada dalil tentang berkorban ini dari Al-Quran? Ya, dalil yang menunjukkan disyariatkannya udhiyah. Ya, disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan yang dimaksud dengan wanhar, sembelihlah kurban, itu adalah penyembelian pada hari Idul Adha. Ya, dan ini pendapat dari mayoritas ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ya. Demikian juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan an-nahr itu adalah penyembelian kurban. Ya. Di mana Rasul SAW beliau mengerjakan sholat Id, kemudian setelah itu menyembelih kurban. Pertanyaan yang berikutnya, yang keempat, apa hikmah digabungkannya antara sholat dengan penyembelian kurban? Ya, jadi Allah Ta'ala
dalam surat tersebut memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menggabungkan dua ibadah yang sangat besar itu, yaitu apa? Sholat dan penyembelihan kurban. Maka ini menunjukkan tentang pendekatan diri, sikap merendahkan diri, dan sikap butuh kepada Allah Ta'ala, serta menunjukkan husnudzon dan kuatnya keyakinan, juga ketentraman hati kepada Allah Ta'ala, yakin dengan bantuan dan keutamaan Allah. Ya, jadi dengan melaksanakan sholat dan menyembelih kurban menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak butuh kepada Allah, ya, di mana mereka mereka merasa tidak perlu, tidak butuh melakukan sholat. Mereka juga tidak mau menyembelih kurban karena takut miskin. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, apakah disyariatkan penyembelihan kurban terhadap umat-umat sebelum kita? Maka dijawab, ya, disyariatkan untuk mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, ya, kami jadikan untuk mereka penyembelihan kurban untuk mengingat atau untuk menyebut nama Allah Ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada mereka, ya, berupa binatang ternak. Jadi semua umat disyariatkan untuk penyembelihan kurban. Kemudian pertanyaan yang keenam, ya, ini ada ayat la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban kita. Itu maksudnya bagaimana? Maksud atau tafsir dari ayat ini. Maka dijawab bahwa penyembelihan kurban itu tidak dimaksudkan sekedar penyembelihan, ya, karena memang, ya, daging dan darah hewan sembelihan itu tidak sampai kepada Allah, karena memang Allah tidak butuh dengan itu semua. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita, niat kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dengan penyembelihan kurban itu. Sehingga kelanjutan ayat tadi apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi sampai kepada Allah adalah bentuk ketakwaan kalian. Maka di sini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada anjuran untuk kita betul-betul ikhlas dalam mengerjakan ibadah kurban ini. Jangan sampai kita ini niatnya keliru, ya, karena pekewo, sungkan, gak enak, atau dalam rangka untuk menyombongkan diri, ya, niatnya untuk mendapat pujian, niatnya untuk mendapatkan kedudukan duniawi. Jangan. Hendaknya kita betul-betul ikhlas mencari wajah Allah Ta'ala. Semua amal ibadah yang tidak didasari dengan keikhlasan itu ibaratnya hanya kulit tanpa ada isinya, gitu. Atau seperti jasad yang tidak memiliki ruh. Nah, kemudian pertanyaan yang ketujuh,
apakah berkorban itu wajib hukumnya? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum berkorban itu apakah wajib atau tidak. Tapi mereka sepakat bahwa ini sesuatu yang disyariatkan. Ya. Tetapi dari dua pendapat tadi itu sangat kuat dua-duanya. Jadi ada yang mengatakan wajib karena fasholli li rabbika wanhar, dan juga adanya hadis-hadis lain, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasul. Tetapi ada juga Rasul mengatakan, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamas min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah dan barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kurban, maka jangan mengambil sedikit pun dari rambut dan kulit sedikit pun. Ya. Lihat di sini, barang siapa yang ingin, maka ini memalingkan dari hukum wajib. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini adalah apa? Sunnah muakkadah, sesuatu yang sangat ditekankan. Tapi sekali lagi, bukan berarti ini kemudian kita meremehkan ya, kemudian kita tidak berkorban, tidak. Kemudian pertanyaan ke-8, apa yang hendaknya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban? Kata Imam Malik rahimahullah, la yatrukuha fa inna tarkaha fa bi'sa ma shani'. Hendaknya orang yang mampu berkorban tidak meninggalkan. Karena ketika dia meninggalkan tidak berkorban misalnya, maka itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Kecuali dia ada uzur yang menghalangi untuk melakukan korban. Ya. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa berkorban itu merupakan apa? Syiar yang sangat nampak dari agama ini. Ya. Menyembelih itu adalah sunnah yang sangat ditekankan, sehingga bagi orang yang mampu hendaknya dia menjaga pelaksanaan ibadah kurban ini. Ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan pendapat yang mengatakan wajib untuk berkorban bagi orang yang mampu itu adalah pendapat yang sangat kuat. Nah, karena ini menunjukkan tentang apa? Perhatian syariat terhadap hal ini. Kemudian pertanyaan ke-9, mana yang lebih utama? Menyembelih korban atau bersedekah dengan harga? Karena ini kemarin kita mendengar juga ada anjuran dari sebagian orang, hendaknya umat Islam saat ini tidak usah menyembelih kurban, tapi hendaknya apa? Uang yang dipakai untuk membeli hewan kurban itu disedekahkan saja. Maka kita lihat di sini mana yang lebih utama? Maka menyembelih itu lebih utama daripada bersedekah. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak tentang keutamaan menyembelih. Ya. Bahkan tadi kita lihat ada perbedaan tentang ini wajib atau tidak menyembelih kurban itu. Sedangkan bersedekah ini sifatnya jelas, itu hanya perkara yang sunnah saja, afdaliyah saja. Ya. Juga ini menyembelih adalah syiar agama yang nampak. Dan banyak lagi kalau bersedekah itu lebih diutamakan dari menyembelih hewan kurban, maka ini akan mengakibatkan hilangnya sunnah berkorban. Nah, maka penyembelihan kurban dalam hal ini lebih utama daripada bersedekah seharga hewan kurban. Ya, karena di situ ada penyembelihan, ya, pengaliran darah,
ya, ada pengorbanan hati, ya, perasaan dan sebagainya. Ya, bahkan tadi kita lihat di ayat fasholli li rabbika wanhar, digandengkan dengan sholat. Nah, ya ini juga para ulama berdalil bahwa sesuatu yang digandengkan dengan huruf wawu itu memiliki hukum yang sama. Maka kalau sholat hukumnya wajib, maka menyembelih juga wajib. Nah, kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di permasalahan apa yang harus dilakukan oleh orang yang berkorban ketika masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi apa yang disyariatkan bagi orang yang ingin berkorban ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka di sini dijawab, ya disyariatkan untuknya, ya, ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil rambut, kuku atau kulit. Maksudnya dia, jadi orang yang mau berkorban tidak boleh mencabut rambutnya atau memotong rambutnya, ya, atau memotong kukunya, ya, atau memotong kulitnya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Al-Jamaah, ya, Muslim dan yang lainnya. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahhiya falyamsik an sya'rihi wa atfarihi. Jika salah seorang kalian melihat hilal Dzulhijjah, kemudian dia ingin menyembelih kurban, hendaknya dia tahan rambut dan kukunya. Ya, artinya tidak boleh memotong rambut, memotong kuku. Ya. Jadi dari orangnya, ya, bukan mengambil rambut hewan kurbannya, ya kan, atau kuku hewan kurbannya. Nah, ini dari orang yang mau berkorban. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah larangan mengambil rambut atau kuku atau kulit tadi hukumnya haram atau bagaimana? Ya, maka di sini pendapat yang lebih kuat itu adalah haram. Hukumnya haram, bukan makruh. Ya, karena apa? Asal dari larangan itu adalah haram. Ya, terlebih ketika ini dalam rangka untuk melakukan peribadatan. Jadi kita dilarang memotong rambut dan sebagainya tadi apa? Karena memang diniatkan untuk ibadah. Ya. Dan juga Rasul SAW menegaskan larangan itu. Fala ya'khudanna, maka jangan sekali-kali dia mengambil. Ada huruf nun taukid ats-tsakilah. Itu dengan larangan yang tegas sekali. Adapun jumhur ulama itu berpendapat hukumnya adalah makruh saja. Ya. Nah, meskipun tadi apa? Pendapat yang mengatakan itu haram itu lebih mendekati kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah larangan mengambil rambut, kuku dan yang lainnya itu hanya khusus bagi orang yang berkorban atau mencakup juga orang yang nanti diatasnamakan dalam berkorban, misalnya keluarganya. Jadi misalnya saya mau menyembelih korban, biasanya kan ini adalah korban dari saya dan keluarga saya. Maka apakah larangan mengambil rambut itu hanya khusus bagi saya saja atau mencakup keluarga saya? Maka di sini jawab oleh Lajnah Daimah, hanya khusus orang yang berkorban saja. Jadi yang nanti dimasukkan, diatasnamakan tidak terkena kewajiban. Demikian juga apakah diharamkan, dilarang mengambil rambut dan kuku itu mencakup orang yang diserai hewan kurban itu, diwakilkan. Jadi misalnya saya mewakilkan kepada si A untuk penyembelihan kurban saya.
Maka apakah larangan mengambil rambut kuku itu mencakup si A juga? Maka di sini juga tidak. Ya. Itu. Jadi larangan untuk mengambil rambut, kuku, kulit itu hanya bagi orang yang membeli hewan kurban dengan hartanya. Adapun yang mewakili ya tidak, gitu. Ya. Maka di sini orang yang ingin berkorban, orang yang membeli hewan kurban, meskipun nanti diwakilkan. Jadi misalnya sekarang saya transfer nih kepada si A untuk membeli hewan kurban disembelih di kampungnya si A. Maka yang seperti ini saya tetap terkena larangan itu. Adapun si A tidak. Ya. Kemudian jika hewan korban itu dibeli secara bersama-sama, maka apakah larangan mengambil rambut kuku itu juga mencakup semua orang yang berserikat dalam pembelian hewan? Iya. Iya. Jadi misalnya sapi bertujuh misalnya, ya kan, 7 orang untuk membeli sapi, maka ya 7 orang itu terkena larangan. Ya. Demikian juga di sini ada pertanyaan tentang memendekkan saja. Ya, maka ini juga tidak boleh. Kecuali memang sesuatu yang mengganggu. Ya, sesuatu yang mengganggu. Misalnya kukunya sakit atau bagaimana, ya, atau mungkin ada luka yang mengharuskan untuk dipotong kulitnya. Ya, maka ini nggak ada masalah. Tapi ketika kondisinya normal itu tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang ke-17, apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk wanita yang ingin berkorban itu menyisir rambutnya? Ya. Maka dijawab memang kalau dibutuhkan, tidak mengapa seorang wanita itu menyisir rambutnya. Ya, cuman jangan dengan keras melakukannya. Jadi nyisirnya dengan lembut supaya menjaga agar rambutnya tidak rontok, ya, tidak ada yang rontok tadi. Sebab kalau dia sengaja ingin merontokkan rambutnya dengan cara disisir dengan keras, maka ini tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya seseorang menyisir rambutnya, tahu-tahu ada rambutnya yang jatuh tanpa disengaja, maka ini tidak masalah. Nah, kemudian bagi orang yang muhrim, ya, jadi dalam kondisi ihram, apakah dalam keadaan haji, ya, ataupun dalam kondisi umroh misalnya, apakah dia boleh untuk memotong rambut dan sebagainya? Maka di sini tidak masalah, karena memang ya memotong atau menggundul rambut kepala ketika sedang melakukan haji atau umroh itu merupakan hal yang diwajibkan dalam haji, dan ini dipisahkan, tidak terkait dengan niat untuk menyembelih korban. Kemudian misalnya seseorang itu melewati 40 hari. Karena memang disunahkan kita itu maksimal untuk memotong kuku, mencabut bulu ketiak itu berapa? 40 hari. Nah, kalau sudah 40 hari kemudian masuk bulan Dzulhijjah, sedangkan dia ingin menyembelih korban, maka apakah boleh dia memotong kuku, motong kumis misalnya? Ya. Maka di sini juga tidak diperbolehkan. Ya. Ada larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misalnya juga ada orang tidak
berniat, ya, tidak memiliki niat untuk menyembelih kurban kecuali setelah masuk bulan Dzulhijjah. Sedangkan dia sudah terlanjur mengambil atau memotong kuku, memotong rambut, maka apakah yang seperti ini berdosa? Jadi misalnya sejak awal dia tidak ada niatan untuk berkorban, maka misalnya dia tanggal 1 atau tanggal 2 dia potong kuku, dia potong rambut misalnya. Nah, kemudian di hari kelima bulan Dzulhijjah, nah, dia baru niat untuk menyembelih korban. Maka apakah dia kena dosa karena telah memotong kuku atau rambut di 10 pertama Dzulhijjah itu? Maka dikatakan itu tidak mengapa. Ya. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena memang tadi yang dilarang oleh Rasul adalah apa? Ketika masuk Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban, maka di sini yang tidak ingin menyembelih kan tidak ada terkena larangan gitu. Ya, maka kalau dia misalnya niat kurbannya itu tanggal 5, ya seandainya dia potong rambut, potong kuku sebelum tanggal 5 ya tidak ada masalah kan. Nah, kemudian jika orang itu berniat berkorban, kemudian dia mengambil atau memotong rambut atau kukunya, ya, setelah dia niat untuk berkorban, maka apa yang harus dia lakukan? Karena berarti dia melanggar larangan. Maka di sini diperintahkan untuk dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya. Tidak ada fidyah, tidak ada kafaroh, tidak ada tebusannya, ya. Apakah dia lakukan itu dengan sengaja ataupun karena lupa, ya. Dan ini ijma, ya, kesepakatan ulama, tidak ada denda orang yang melakukan memotong kuku atau memotong rambut. Kemudian misalnya ada juga di sini ditanyakan tentang orang yang mencukur jenggotnya pada hari Id sebelum dia berangkat sholat Id dengan sengaja. Itu nanti sembelian korbannya sah atau tidak? Maka dijawab sembelihannya sah, ya, sah, tidak masalah. Jadi mencukur jenggot tidak membatalkan keabsahan sembelian kurban. Nah, cuman dia ini telah berdosa, ya, karena mencukur jenggot itu dilarang gitu, ya, dan dia telah melakukan hal yang tidak baik, ya, karena ada larangan Rasul dari memotong kumis, memotong rambut, memotong kuku, ya kan, itu, ya. Jadi sekali lagi hendaknya dia bertobat, beristighfar kepada Allah,